Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang di rumah Bibi. Sore yang menyenangkan, cuacanya sejuk sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah melewati separuh pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari ini gitu ya. Tadi banyak tektokan dengan teman-teman dengan teman di kantor dan juga menyelesaikan kegiatan anak mengambil dokumen-dokumen kelulusannya, dan sekarang kita sebentar ketemu dengan teman-teman di rumah Bibi. Rumah Bibi dibuka setiap jam 4 sampai jam 4.30 setiap sorenya. Kita ngobrol yang ringan-ringan saja sambil membuat hari-hari di masa pandemi ini menjadi hari-hari yang produktif buat kita. Nah, nanti rencananya ada Pak Tovan Mahdi yang akan berkunjung ke rumah Bibi. Bibi belum bikin apa-apa sore hari ini, jadi kita isi aja ya dengan obrolan. Belum jam 4 tapi Pak Tovannya kayaknya udah ada nih. Boleh kita ajak bergabung ya. Aku sebetulnya agak deg-degan karena beliau kan senior banget gitu ya, dan sangat profesional di bidangnya, dan juga aku ngefans berat dengan bukunya karya beliau yaitu Pena di Atas Langit. Kita bisa tanya banyak dengan Pak Tovan, dengan Pak Manda Tovan tentu saja. Terima kasih Mas Muksi Muhammad Husni, juga Pak Arif Hatta, selamat datang di rumah Bibi. Coba kita undang Pak Tovan. Selamat bergabung juga. Kita berharap koneksinya bagus sore hari ini, suaranya juga bagus, sehingga tidak ada kendala. Halo Pak Manda. Halo, sore Mbak. Sore B. Ini On di time nih mana? saya nih. On time Ini nih. di Ini dari kantor di Pulau Gadung. Oh, oke. Sapa-sapa dulu teman-teman. Tadi ada Mas Husni, ada Pak Hatta, ada Ya, Om Rian, ada Om Freddy juga. Kayaknya ada banyak yang beberapa kenal lah juga ini. Kenal semua rata-rata. kenal semua ya. Ini Baik. maskernya aku copot dulu ya Mbak. Sama aku copot dulu maskernya. Apa kabar Pak Tovan? Sehat B. Aku panggil Bibi aja kan. Ini kan di rumah Oh, Bibi ya. oke dong. Kue lebarannya mana kue lebaran? Udah habis lah, masa nanya nastar. Tidak ada Oh, nastar, adanya iya. rengginan. Pak Tovan, apa kesibukan selama Iya. pandemi ini? Ya saya kan baru masuk kantor ya. Work from office itu praktis seminggu yang lalu. Jadi ini hari ke-6 ya. Hari kerja ke-6 saya di kantor karena selama Mm-mm. 3 bulan sebelumnya termasuk waktu bulan Ramadan itu benar-benar luar biasa, saya full di dalam rumah, Bi. Jadi Oh, mungkin oke. dalam sejarah hidup saya baru kali ini saya 3 bulan itu ada di dalam rumah itu. Itu Jadi mbak-mbak pramugari pasti pada kangen itu ya. iya pada lupa mungkin. Jadi 3 bulan. Jadi saya bilang ke istri saya, kita Heeh. menikah 21 tahun ini untuk kali pertama bisa bareng selama 3 bulan berturut-turut. Ini langka ini, jadi ya bersyukurlah sama Allah gitu kan. Jadi kumpul Itu anak-anak, kumpul begitu. Ternyata saya belajar banyak hal. Salah satunya ternyata kegiatan istri meskipun sepertinya di rumah itu jauh lebih sibuk dari kita ya, Bi ya. kan. Jadi kalau Pak rencananya ditambah ya Pak ya, belanja Oh gitu. bulanannya. Oh iya pastilah itu. Kadang ngerasain sendiri kan membantu istri, pekerjaannya sangat melelahkan ya Pak Tovan ya. Iya, itu. Jadi akhirnya tahu bagaimana masak, bagaimana kan pembantu juga juga sempat kita pulangkan dulu untuk beberapa waktu Gitu. itu. Jadi ya kita kerjakan sendiri melibatkan anak-anak semua. Jadi ya mau nggak mau awal-awal memang berat ya ngajak anak-anak itu terus untuk kemudian paling tidak bersihkan kamarnya masing-masing, tapi ya itu akhirnya memaksa mereka untuk menjadi oh seperti ini ya ternyata ya nggak mudah juga. Gitu itu luar Iya. biasa lah menurut saya, bagus lah itu.
bener. Biasanya Pak Tovan ini dipegang bayangannya aja susah banget ya, nggak tahu di mana beliaunya gitu kan. Nah, Ada saya tahu nggak sih tiba-tiba harus di rumah selama 2-3 bulan nih? ya awalnya memang agak ini ya, agak karena memang praktis sejak ini Mbak Emi sejak saya kemudian hijrah gitu ya tahun Mm-mm. 2009 dari dunia media kemudian pindah ke dunia komunikasi korporasi. Memang ada culture shock ya. Jadi saya pikir dulu ketika saya sudah tidak menjadi wartawan, itu kegiatan saya lebih rileks. Saya akan ada di kota itu, terus kemudian kantor pulang. Ternyata tugas komunikasi di industri yang itu challenging banget ya kan, sama bersama dengan industrinya Mbak Emi, itu mengharuskan saya hampir setiap minggu itu terbang, Mbak. Jadi itu baik itu ke luar kota, ke area-area kebun. Kebetulan saya di palm oil business ya, jadi ke kebun kita. Terus kemudian juga kadang-kadang banyak juga, karena saya kan juga terlibat aktif dalam di asosiasi sawit yang itu bekerja cukup erat dengan pemerintah, membantu dalam proses promosi, sosialisasi, diplomasi terkait dengan sawit yang berkelanjutan. Sehingga itu membuat kita juga tidak hanya traveling all around Indonesia, tapi juga muter-muter kemana-mana sampai nyampe di Pakistan, nyampe di India dan lain sebagainya. Gitu, gitu. Flashback, Nah, nah, itu flashback praktis. lagi nih, Pak. Kenapa? Iya, flashback lagi nih Pak Tovan. Lebih Ya, menyenangkan mana menjadi wartawan dengan segala kebebasan yang dipunya hmm, dan saat ini di korporasi sebagai PR, sebagai juru bicara. ya. Tadi udah Soalnya disebut sering sedikit. teman-teman tanya ya, teman-teman wartawan tanya pada saya, enak mana Mas, jadi wartawan atau jadi, ya kalau mau jujur enak jadi wartawan lah. Ini kalau boleh mengungkapkan isi hati ya kan. Karena jadi wartawan gak ada yang ngatur saya gitu loh. Saya mau nulis apapun, saya ngeritik orang dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian saya harus bekerja. Saya sempat ini Mbak, kalau boleh cerita ini agak personal ya. Jadi mungkin ini juga pengalaman bukan buat teman-teman yang sekarang di media terus kemudian pingin ke dunia korporasi. Saya tuh bahkan saking nggak kuatnya 2 bulan saya bergabung di perusahaan di mana saya bekerja sekarang itu sempat resign sempat resign Oh, balik media lagi seperti itu. Jadi saking nggak kuatnya saya nggak ngerti apa ini juga saya pekerjaan saya hakikatnya itu. Jadi kan kalau antara media dengan PR ya, itu kan sepertinya dekat ya, tetapi sebetulnya kan filsafat pekerjaannya, hakikat pekerjaannya kan itu sama sekali berbeda. Nah, itu yang kemudian membuat saya sempat akhirnya, saya sering ceritakan ke tim saya juga, saya ini pernah resign dari perusahaan saya sekarang bekerja itu. Jadi 2 bulan resign, nggak kuat ya, ternyata dipanggil lagi, tetap aja dipaksa juga untuk bergabung ya. Akhirnya saya, kalau saya sebagai orang Islam ya, saya diwajibkan untuk istikharah ya Mbak ya, sholat istikharah, meminta petunjuk mana yang benar, dan akhirnya saya tetap memilih di bidang komunikasi korporasi, dan alhamdulillah nggak terasa udah 11 tahun nih Mbak Emi. Udah sekarang 11 udah tahun. benar-benar Sekarang kalau ditanya ya kenapa? udah benar-benar jatuh cinta dengan pekerjaannya ya. Ya, pada akhirnya begini. Jadi karena saya itu dulu saya berpikiran bahwa ketika kita bekerja di sebagai praktisi komunikasi di korporasi, kita hanya membela kepentingan korporasi itu ansih gitu. Jadi Oh. kecil sekali. Kita ini kan orang media ya Mbak Emi juga lama di media. Kita ini kan semangatnya ini membela kepentingan orang banyak begitu. Nah, tapi setelah saya mempelajari industri saya di mana saya bekerja, industri sawit, di situ ada 25 juta rakyat Indonesia bergantung hidup di situ, bahwa perusahaan ini juga menjalin kemitraan dengan masyarakat di sekitar kebun, kemudian juga banyaklah program-program, dan ini juga betulnya industri ini juga menjadi nomor satu sebagai penyumbang devisa ekonomi terhadap perekonomian nasional ya. Dari situ kemudian semangatnya itu muncul. Nah, dari situlah akhirnya kita traveling all around places ya, di dalam maupun di luar negeri ya, hampir tiap minggu kita pergi. Ini ada teman-teman saya juga dari kantor itu, teman-teman biasanya kita pergi bareng berdua bertiga begitu kemana-mana. Dan setelah pandemi COVID kemarin ya, kita akhirnya harus
harus istirahat dulu di rumah sampai ini sudah 3 bulan lebih. Dan ya kita semua berdoa semoga ini segera berlalu. Tapi yang paling penting adalah bahwa normalitas baru ini memang kemudian membentuk satu kebiasaan atau satu habit yang dulu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan kita bersyukur karena pandemi COVID-19 ini muncul ketika teknologi ini sudah secanggih sekarang, Mbak. Bisa dibayangkan, Mbak, ini kalau kemudian belum ada Zoom, belum ada WhatsApp, belum ada, kita masih pakai SMS lah meskipun handphone ya, pasti itu tantangannya menjadi berbeda. Tapi dengan teknologi yang sudah sophisticated seperti sekarang, itu tidak lagi menjadi kendala dan bahkan ya secara ini ya jadi blessing itu kok tetap bisa running ya. Jadi operasional perusahaan di kebun yang remote area itu tetap bisa dijalankan dengan baik walaupun kita kontrolnya dari jauh. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan normalitas baru dan saya yakin akan banyak company, kalau saya fokus di industri sawit misalkan, akan mengkaji ulang urgensi dari misalkan perjalanan dinas kayak gitu. Karena kalau dulu kan kita ada persoalan sedikit kita harus datang menyelesaikan di situ dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita, Mbak Emi juga tahu, di dunia komunikasi ya kan, baik itu di sawit maupun di HTI ya kan, seperti itu kan setiap hari kita ini kan ngurusi masalah ya, Mbak. Nah, kita harus datang. Nah, ternyata dengan teknologi seperti sekarang ternyata bisa kita kendalikan hanya dari jauh. Nah, itu menurut saya juga hal yang sangat positif dan bersyukur juga bahwa ternyata di perusahaan tempat saya bekerja di Astra Agro itu juga jauh sebelum pandemik ini sudah membangun fondasi untuk digitalisasi. Jadi begitu ini sudah jalan, kena pandemi kita nggak kaget begitu. Mungkin beberapa teman yang belum masuk ke ranah digital begitu ya agak, kalau orang Jawa bilang kepondal-pondal. Tapi kami alhamdulillah seperti itu, Mbak. COVID ternyata mengubah cara kerja kita ya. Setelah pandemi ini mungkin juga cara kita kerja akan sedikit banyak dipengaruhi dengan yang sudah 3 bulan kita jalani ya, Pak Tovan ya. Iya benar, Mbak. Jadi banyak hal yang sebetulnya kalau kita sebagai pribadi ya, saya sebagai pribadi kalau kita renungi benar tentang kita ini kan manusia yang beragama, semua orang-orang yang beriman begitu dengan agama kita masing-masing. Kalau kita renungi perjalanan hidup kita sampai sekarang ya memang saya merasa bahwa sebetulnya yang tepat ya mungkin seperti sekarang, bahwa hidup kita ini kan hakikatnya adalah untuk membahagiakan keluarga kita, untuk kebahagiaan orang lain dan lain sebagainya. Terus terang saya setiap malam itu kalau mau tidur kan biasanya anak tidur saya datangi ke kamarnya masing-masing. Kebetulan anak saya yang gede walaupun dia udah tinggal di apartemen sendiri, tetapi waktu COVID kemarin itu memang kita kumpul satu rumah. Itu saya liatin rasanya baru kemarin kecil sekarang udah gede banget begitu. Jadi saya melewatkan banyak momen ketika anak saya itu tiba-tiba tingginya itu sudah lebih dari saya, kemudian dan lain sebagainya, saya kemana aja, nah seperti itu. Dan terus kemudian banyak hal-hal yang kemudian menjadi membangun spiritualitas kita. Jadi memang sebetulnya Tuhan ini seperti, kalau saya Mbak ya, ini ngomongnya agak filosofis begitu, agak filosofis. Jadi kalau saya renungi ya memang sepertinya Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita harus menemukan kembali hakikat keberadaan kita sebagai manusia itu. Jadi bener nggak sih kita itu bahwa hidup itu hanya untuk mengejar tujuan-tujuan duniawi kita, tapi kita sampai melupakan hakikat kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Kalau di dalam Islam itu disebut khalifah fil ard gitu. Jadi kita menjadi khalifah di bumi ini untuk menyebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu, Mbak. Jadi ceramah nih. Kan janjinya nggak boleh ngomong yang serius-serius tentang kerjaan, jadi ya kita sharing aja. Pak Tovan, kalau dulu kita sebagai wartawan kan dididik untuk tetap menjaga relasi dengan narasumber kita gitu ya, karena supaya ketika kita butuh mereka selalu siap, karena jauh sebelum itu kita sudah membangun komunikasi yang intens. Nah, pada posisi yang berkebalikan saat ini, bagaimana Bapak menjaga relasi dengan teman-teman wartawan ini? Ada yang beda nggak? Ya, jadi memang satu
di awal itu memang ada tantangan terkait dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, apalagi yang baru kita kenal. Karena pasti kalau kita ini bekerja sebagai orang media, kita jadi wartawan, kita itu memiliki privilege yang itu sudah apa ya, taken for granted itu ada. Jadi kalau Anda jadi wartawan, pasti Anda udah punya privilege. Ketika Anda menghubungi orang, itu pasti akan lebih mudah dengan alasan apapun. Kalau toh dia nggak mengangkat telepon Anda, nggak membalas WA Anda, mungkin itu karena delay aja. Nanti juga akan dilihat, oh ini Mbak Emi dari, misalkan, dulu Mbak Emi di Suara Baruan ya? Sinar Sinar Harapan tuh, harapan. di Sinar Sinar harapan. Harapan, atau oh ini Tovan dari Jawa Pos, misalkan kayak gitu, mereka pasti akan replay. Tapi kalau kita, nah ini untuk teman-teman yang aktif di dunia komunikasi, memang tantangannya di situ ketika kita ketika kita berusaha untuk kontak dengan seseorang, apalagi itu high profile persons ya, VIP, pejabat pemerintah ya kan, menteri, kemudian pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 di kementerian dan lain sebagainya, CEO perusahaan lain di luar perusahaan kita bekerja, itu memang harus ada seni tersendiri. Tetapi poin dari situ adalah kita harus pintar-pintar menempatkan diri. Gitu. Jadi sebetulnya saya merasa saya tidak punya kendala di situ, karena kalau dalam filsafat Jawa itu kan kita diajari untuk selalu nguwongke orang ya Mbak ya, nguwongke. Jadi bagaimana kita itu memberikan rasa hormat kepada orang lain, siapapun itu dan lain sebagainya. Nah dengan ilmu-ilmu itu, di sisi yang lain kita juga sebagai seorang wartawan ini kan dulu kita generalis nih Mbak Emi. Jadi kita ini tahu banyak hal tetapi sedikit-sedikit. Nah sekarang ini kan kita harus memahami satu sektor secara lebih mendalam. Nah itu juga sebetulnya bisa jadi modalitas kita ketika membangun komunikasi dengan orang lain. Tapi prinsipnya itu komunikasi itu kita harus dengan hati, harus bisa memanusiakan manusia. Saya selalu meminta kepada tim saya ya, ketika berhubungan dengan orang lain, nomor satu you have to respect him atau her gitu. Jadi hormati siapapun itu gitu. Jadi dihormati. Jangan terus kemudian, kalau kita dulu, ya mohon maaf ini mungkin ada teman-teman wartawan yang bergabung di sini, ada Mas Hatta itu saya lihat tadi, mohon maaf saya juga lama sebagai, kita ini kan ada apa ya, ada sifat agak sedikit dalam tanda kutip mungkin arogan ya, karena kita merasa ya kita ini dibutuhkan, orang cari kita dan lain sebagainya, sehingga kita kadang-kadang, saya pun dulu Mbak mungkin berbeda dengan saya sekarang. Kalau kata teman-teman saya di Jawa Pos ya, ini Surabaya, ketika saya balik ke Surabaya, kita reunian begitu, mereka pada kaget, loh aku kok bisa berubah, kok jadi lebih apa ya, lebih lebih humble gitu, lebih peduli sama orang. Dulu itu aku cuek banget gitu, pokoknya kalau bukan saya nggak punya kepentingan, karena sering dicari orang. Nah itu juga ada baiknya bahwa ternyata hidup itu ya memang hakikatnya seperti itu. Kita tidak boleh terus kemudian merasa kita dibutuhkan, merasa hebat dan lain sebagainya. Karena pada satu titik kita itu akan mungkin berada pada posisi itu. Nah dari renungan saya yang sampai dalam kayak gitu, sehingga saya tetap bisa di satu sisi saya menjalin hubungan baik tetap dengan teman-teman lama saya yang berprofesi sebagai wartawan. Di sisi yang lain saya juga bisa tetap membangun komunikasi dengan teman-teman di sektor yang baru saya bergabung itu. Jadi, nah dari situ terus kemudian saya bisa membangun satu bridging, jadi kesepahaman begitu. Oh media itu begini, bahwa dunia korporasi itu begini dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuat saya bisa bertahan sampai sekarang Mbak Emi, dan saya di kantor saya banyak kader-kader muda, ini kayaknya ada semua di sini, itu yang sepertinya mereka akan siap ini untuk menerima tongkat estafet nanti kalau udah pensiun. Begitu, Mbak. Iya, tapi ada nggak sih pengalaman yang menegangkan gitu ya dalam profesi sekarang ini di PR, kemudian juga menjadi juru bicara yang Ya. Sangat diingat banget nih, Pak Tovan? Jadi sebetulnya banyak lah, artinya begini, kita ini bekerja di sektor industri yang itu isinya adalah masalah sebetulnya. Isinya adalah masalah bukan karena ada persoalan itu sendiri, tetapi karena persoalan itu diciptakan. Kalau saya ceritakan ini tentu 1 jam nggak cukup, ini temanya menjadi agak bergeser begitu. Tapi poinnya itu adalah bahwa kita di industri-industri yang berbasis sumber daya alam seperti kita, menyangkut tanah dan lain sebagainya, kemudian suku asli dan lain sebagainya, dan kemudian produk
misalkan nih kayak minyak sawit, Indonesia menjadi nomor satu dalam pasar minyak nabati dunia, pasti kita akan banyak lawannya, kita nomor satu. Betul. Orang itu banyak haternya kan ketika ngetop, ya kan? Benar. Ya kan ketika ada seorang YouTuber mereka hater, tapi kalau sudah ngetop kemudian followernya atau subscribernya udah jutaan begitu ya pasti haternya pasti banyak. Nah itu hari ini bintang Emon. Hari ini bintang ya, Emon yang sedang banyak disorot. Bintang Emon. Oh iya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya sih manusiawi dan kita siap menghadapi itu. Kalau secara teknis banyak lah Mbak, saya nggak bisa ceritakan semua secara detail, tetapi selalu ada dalam 1 tahun itu, bahkan di tengah COVID kemarin ketika kita work from home, ada aja yang gangguin kita. Ada aja yang gangguin kita. Sehingga kita pun dengan segala keterbatasan, kita mengelola isu tersebut sehingga tetap tetap persepsi yang muncul di masyarakat itu adalah persepsi yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ingat, kita sebagai seorang praktisi komunikasi, tugas kita bukan untuk menutupi fakta yang ada di dalam satu perusahaan atau industri di mana kita bekerja, bukan. Tetapi kita menyampaikan kondisi yang objektif atas suatu peristiwa atau suatu isu. Itu yang saya lakukan. Saya juga nggak mau kalau terus kemudian disuruh oleh industri saya atau perusahaan saya terus kemudian menutup-nutupi fakta atau kemudian menyampaikan fakta yang informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu adalah komitmen dari awal saya bekerja, tidak bisa. Tetapi bahwa saya bagaimana mengkomunikasikan fakta yang terjadi secara objektif sehingga informasi yang muncul ke publik itu lebih lebih objektif, lebih berimbang, seperti itu saya bisa menerima. Saya bersyukur selama 11 tahun menjadi praktisi komunikasi itu bisa saya lakukan dengan baik nih, Mbak Emi. Ya. Itu Mbak, silakan Mbak. Sebagai praktisi komunikasi gitu ya, tugas kita kan sebetulnya hampir sama juga dengan wartawan, yaitu memberikan komunikasi, membangun komunikasi positif untuk masyarakat gitu ya. Nah, di masa pandemi ini kira-kira peranan PR menurut Pak Taufan gimana nih? Halo? Menurut Pak Taufan, di masa pandemi ini peranan PR seperti apa nih? Bagaimana PR harus menempatkan diri? Jadi menurut saya justru teman-teman yang aktif di divisi atau di bidang komunikasi ini justru memainkan role yang paling penting dalam situasi yang sangat memprihatinkan seperti sekarang. Paling tidak teman-teman bisa bekerja secara terbatas di lingkungan di mana mereka bekerja untuk menjelaskan bagaimana risiko dan bagaimana sih fakta yang objektif terkait dengan COVID-19 begitu. Karena saya melihat Halo Pak Taufan, koneksinya agak terganggu sepertinya. Baik, kita tunggu lagi koneksinya Pak Taufan gitu ya. Tadi baru ngobrolin tentang pentingnya peranan PR di masa pandemi ini, karena sama seperti teman-teman wartawan bahwa kita harus membangun masuk lagi ya. Pak Taufan, silakan masuk lagi. Saya tungguin supaya ada koneksi yang lebih bagus sekarang. Teman-teman, kita tadi baru ngobrolin tentang peranan komunikasi, peranan PR di masa pandemi ini. Karena sama seperti teman-teman wartawan, bahwa kita harus membangun komunikasi yang positif, membangun optimisme masyarakat dan tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat dengan pandemi ini gitu ya. Nah, PR juga punya peranan yang sama, meskipun pada lingkup atau pada ruang-ruang yang berbeda, mungkin dengan internal karyawan kita dan lain sebagainya. Baik, sudah ada Pak Taufan lagi nih. Mudah-mudahan koneksi kali ini lancar. Nah, begitulah kalau live. Halo, welcome back, Pak Taufan. Sorry, mungkin di tempat saya kayaknya. Jadi agak ini sinyalnya agak nggak bagus. Itu dinamika kalau ini seperti itu memang ya. Gimana Pak Taufan? Lanjut. Peranan kita untuk membangun komunikasi positif di lingkungan kerja kita gitu ya. Karena ini
tugas yang hampir sama dengan teman-teman wartawan gitu ya, tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat. Bagaimana Pak? Sebagai praktisi PR, PR harus menempatkan diri pada Ya, situasi saat ini. jadi begini Mbak, saya ya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang juga sama-sama berprofesi sebagai ini ya, sebagai praktisi komunikasi di korporasi, di organisasi, termasuk teman-teman yang aktif di partai politik. Saya punya banyak teman di partai politik yang juga saya sering sharing, termasuk untuk teman-teman wartawan saya. Sekarang platform utama dalam komunikasi publik ini kan sosial media ya Mbak ya, sosial media. Oke, kita sebut 3 yang besar yang paling sering kita gunakan, mungkin Twitter, Facebook, sama Instagram seperti kita sekarang. Saya sebagai generasi old begitu, generasi baby boomers yang kelahiran tahun 70-an begitu ya kan. Ini kan kita mungkin masih senang bermain dengan Facebook. Ya kan? Saya terus terang lebih suka Facebook dari Twitter. Alasannya bukan karena saya generasi yang lebih tua, bukan seperti itu. Tetapi saya ini kan penulis Mbak, jadi nggak bisa nulis pendek gitu. Kalau di Twitter itu karakternya kan terlalu terbatas, saya nggak puas gitu loh. Sehingga saya tetap konsisten menggunakan Facebook. Nah, saya sering melihat di situ, termasuk ketika saat ini kita menghadapi pandemik ya. Banyak teman-teman kita di sosial media itu yang asal post begitu. Asal memposting sesuatu yang itu tidak, kalau kita dulu orang media, kita itu diajari bahwa sebelum informasi itu dibagikan kepada publik, itu ada prosedur yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah check and recheck fakta, verifikasi, terus kemudian ada cover both side. Kemudian kita juga menghitung dampak, Mbak. Ketika satu berita ini kita publish, apakah akan memberikan dampak tertentu kepada satu kelompok masyarakat atau seperti apa? Itu semua kita pertimbangkan. Sehingga wajar dulu ketika ada satu peristiwa, kemudian kita wartawan itu harus ke lapangan, kemudian beritanya ditulis, diedit oleh editornya, dicek bahasanya, di-print, terus kemudian dibaca lagi sebelum kemudian menjadi sebuah koran misalnya. Tapi kalau sekarang kan enggak, kita kemudian naik mobil di jalan, kita lihat ada kecelakaan motor. Orang kemudian motret, kemudian langsung di-share di sosial media. Mereka tidak mengukur, misalkan ada korban kecelakaan yang berdarah-darah seperti itu, terus kemudian jatuh dan itu di-post di sosial media. Mereka targetnya kan mendapat banyak viewer, mendapat banyak like seperti itu ya kan. Tapi mereka tidak pernah berpikir tentang bagaimana dampak terhadap masyarakat. Terus terang Mbak, saya sendiri di teman-teman Facebook saya itu udah hampir 5.000. Saya kasih room sekitar 10 lah, biar ada yang keluar masuk begitu. Dan memang saya selalu men-unfriend teman-teman di sosial media yang itu tidak beretika. Dalam bahasa saya tidak beretika. Tidak beretika itu macam-macam. Jadi misalkan pornografi kayak gitu, kemudian memposting sesuatu yang menurut saya tidak pantas. Kemudian ya berdarah-darah, bleeding, kekerasan dan lain sebagainya. Itu pasti akan saya unfriend. Bahkan kadang saya blok. Kemudian juga orientasi politik. Gitu. Orientasi politik itu yang paling sering dan itu membuat pertengkaran antar teman sendiri. Itu bahkan pernah terjadi di kantornya teman saya, itu bertengkar di sosial media sampai dibawa ke kantornya gara-gara pemilihan gubernur misalnya kayak gitu. Itu saya prihatin gitu. Kalau kita punya latar belakang orang komunikasi, apakah itu kita karena pernah bekerja di media atau kita menjadi praktisi komunikasi, kita harus memberi contoh. Harus memberi contoh. Mbak Emi boleh cek Facebook saya, ada nggak status atau postingan saya yang itu keluar dari standar etika jurnalisme yang pernah saya pelajari? Tidak pernah ada. Karena itu banyak teman kadang-kadang japri, Mas kalau menulis kok bahasanya formal sekali, nggak pernah bahasa yang alay. Begitu itu saya jaga, bahkan titik komanya saya jaga sampai sekarang. Bukan karena apa-apa, karena saya menyadari bahwa informasi itu sangat sensitif dan berbahaya. Ketika kita misalkan, ya walaupun terus terang Mbak, saya itu menghindari post tentang politik. Banyak teman-teman saya yang komen, yang japri, yang itu mendesak saya, Mas Tovan kenapa kok tidak pernah menunjukkan orientasi politiknya di sosial. Saya punya pilihan politik di dalam hati saya, tapi tidak harus saya tunjukkan kepada publik. Karena apa? Karena saya melihat teman-teman saya
ya kan, itu ada di di kedua kubu. Kalau saya post tentang ini, pasti saya tidak bisa diterima oleh kelompok yang. Bukan karena saya nggak mau kehilangan teman, bukan. Itu bukan tempat yang tepat bagi saya untuk mengungkapkan atau menyalurkan aspirasi politik saya seperti itu. Karena apa? Ujungnya jadi pertengkaran. Nah, kemudian juga yang sering kali ya saya lihat postingan atau share di sosial media adalah berdasarkan sumber yang tidak akurat. Jadi teman-teman, saya itu selalu ya Mbak, saya punya etika yang saya jaga terkait dengan bagaimana saya menggunakan sosial media. Even ketika saya punya, misalkan ada gambar lucu dari satu Facebooknya teman, atau video yang lucu begitu, kemudian saya coba share. Saya akan tanya ke teman itu, Anda dapat sumbernya dari mana? Gitu. Misalkan dia, oh saya dapat postingan WA ini, dan sampai ketemu sumbernya baru saya post bahwa ini, foto ini berasal dari sumber seperti ini. Nggak ada saya lihat orang, termasuk wartawan ya, termasuk wartawan atau mantan wartawan, yang terus kemudian memanfaatkan sosial media sampai berpikir sedalam itu, seperti itu. Padahal kita ini punya tanggung jawab moral untuk mengajak para masyarakat di sosial media itu, netizen ya, untuk netizen, untuk juga agar berhati-hati dengan sosial media. Walaupun ada rambu-rambunya di Undang-Undang ITE, tapi karena kita tidak dibentuk dan tidak dididik seperti itu, masyarakat enteng aja menghujat orang dan lain sebagainya. Undang-undang itu nggak cukup Mbak kalau tidak kemudian lahir dari kesadaran kita sebagai pengguna sosial media itu. Nah, literasi semacam ini yang menurut saya juga perlu Mbak Emi ya. Mbak Emi punya saya lihat di Instagramnya followernya 25.000 ya, ngeri ya ini. Saya baru 1.600 nih. Nah, itu Mbak Emi punya basis massa yang cukup besar. Nah, itu kita harus bisa memberikan contoh. Karena saya prihatin kalau kemudian ada teman wartawan kemudian posting sesuatu yang itu kok begini, dulu sekolahnya di mana, sekolah jurnalistiknya itu. Kemudian post sesuatu nggak ada sumbernya dan lain sebagainya, kebencian yang ditunjukkan itu kebencian dan lain sebagainya. Kemudian mohon maaf ya, menghujat pemerintah misalkan, menghujat, nggak ada namanya pemimpin politik itu yang terus kemudian bersih dari kesalahan atau luput dari, nggak ada. Susah, ngelola negara itu memangnya gampang seperti itu, banyak. Nah, itu teman-teman tidak punya empati. Nah, saya melihat bagaimana kita terus kemudian bisa berempati dengan orang lain. Kalau kepada seorang pemimpin aja kita tidak bisa menunjukkan satu empati. Itu sudah terbaca Mbak karakternya itu. Oh, orang ini pasti karakternya seperti itu. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa ketika seseorang itu dia dari status Facebooknya atau status di sosial media mereka, itu saya bisa menganalisa bahwa pasti sikapnya seperti ini, seperti itu. Dan itu mostly benar gitu loh. Karena apapun kan yang kita nggak bisa terlalu lama menyembunyikan pikiran dan hati kita ya Mbak ya. Apalagi kita sering bermain di ranah publik begitu di sosial media, pasti ada satu titik di mana kita nggak bisa ngontrol dan itu akhirnya diri kita yang asli itu tampak. Itu udah kelihatan. Nah dari situ Mbak, karena itu saya sampai hari ini konsisten postingan-postingan saya di sosial media akan saya jaga dengan standar jurnalistik yang ketat begitu. Itu saya juga sosialisasikan ke keluarga saya seperti itu. Nah, termasuk di tengah Pak Tovan. Ya. Di tengah segala kesibukan, kok masih sempat-sempatnya sih nulis buku di atas pena dan barangkali juga sekarang ada buku yang lain nih. Ya, jadi memang itu sebetulnya nggak sengaja aja sih Mbak. Kalau saya mau cerita tentang buku saya yang pertama, Pena di Atas Langit, alhamdulillah sudah sekitar 3.700 lah yang laku terjual. Ya, alhamdulillah bisa untuk sodako kecil-kecilan. Nah, saya lagi menyiapkan buku kedua. Sebetulnya itu juga status Facebook aja sih, Mbak. Karena saya kan kalau di pesawat itu terbang itu nggak ada kegiatan ya. Nah, biasanya saya nulis di situ. Jadi Pena di Atas Langit itu maksudnya ditulis ketika saya di udara, begitulah. Gitu. Karena sekarang nggak terbang ya, pena di atas aspal gitu kata teman-teman, ada yang nyindir begitu. Nah, kan menulis ini sudah menjadi ini Mbak, menjadi apa ya, menjadi habit saya, artinya menjadi ya sudah seperti apa ya, mungkin tiada hari saya tanpa menulis ya, karena memang hidupnya dari situ ya kan. Kita di posisi seperti sekarang juga dulu awalnya dari menulis, dan saya sangat mencintai menulis karena saya ingat dosen saya dulu
Mas, kalau orang pintar bicara itu banyak, tapi kalau orang pintar nulis itu jarang gitu. Gitu. Jadi literasi itu dengan tulisan itu katanya, kata guru saya dulu, dosen saya di Jember, itu makomnya itu lebih tinggi dari orang yang sekedar pintar bicara. Nah, itu saya jaga karena itu ya. Tapi sekarang terus terang aja lebih banyak ngomong daripada nulis, Bang. Itu, Bi. Pak Tovan, aku senang banget. Pak Tovan udah mampir ke rumah Bibi sore hari ini dan kayaknya waktunya nggak akan cukup kalau kita ngobrolin Banyak ngomong ya. komunikasi. Ngobrolin Pak Tovan gitu ya. Ya silakan, Nanti Mbak Emi. usai corona kita jumpa darat ya untuk ngobrolin lain. Siapa tahu nanti ada tulisan yang bisa kita kolaborasikan nih bareng-bareng Pak Tovan. Pak Tovan, terima kasih banyak. Sampai ketemu ya Pak Tovan ya. Mohon maaf mengganggu kesibukannya sore hari ini. Bye. Ya, siap. Baik, teman-teman, itu tadi Pak Mahdi dan aku ngefans banget dengan Pamanda Tovan Mahdi ini. Juga saya pengagum berat tulisan-tulisan beliau, termasuk buku Pena di Atas Langit. Benar-benar bagaimana pikiran dan hati itu dituarakan melalui tulisan. Teman-teman bisa mendapatkan bukunya Pak Tovan gitu ya, untuk membaca bagaimana perjalanan-perjalanan beliau selama berpindah dari wartawan kemudian sekarang menjadi praktisi komunikasi di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Jumpa lagi besok sore di Rumah Bibi. Kita lihat nanti siapa yang akan datang atau bermain di Rumah Bibi ya. Bye.